Nah, ini Bapak, ini beberapa alumni kami. em, Kalau kita lihat kan ada yang jadi menteri di Timor Leste, ini ada 3 orang. Kemudian em, Prof. Willy Toysuta, beliau tokoh di BAN PT, Pak Sudamek, beliau adalah CEO Garuda Food, lalu Pak Hendrawan Supratikno, beliau adalah tokoh di DPR RI, kemudian Prof. Joni Oktavian, ini staf khusus untuk Menteri Nadiem, Mas Nadiem, kemudian ada Bapak Dr. Haris, beliau adalah anggota DPR RI. Ini beberapa contoh, Pak, masih ada yang gubernur, dan lain sebagainya. Ini memang kami punya banyak alumni yang sangat membanggakan. Selain itu juga beberapa alumni sebagai pengusaha, entrepreneur, baik di pertanian, ada juga di hukum, dan lain sebagainya. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mendokumentasikan perguruan tinggi di Indonesia yang sudah mencapai akreditasi unggul. Menurut rencana, selain akan kami tayangkan, rekaman ini juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang pimpinan perguruan tinggi yang sudah mencapai akreditasi unggul, yaitu Profesor Dr. Intias Utami, SE MSc Akuntan. Beliau adalah Rektor Universitas Kristen Satya Wacana, UKSW Salatiga. Apa kabar, Prof? Kabar baik, Pak Bambang. Salam sehat, salam sehat. Iya, sehat. Prof. Intias Utami ini lahir di Jogja 24 Juni 1974, menyelesaikan pendidikan program diploma di Akademi Akuntansi JKPN, kemudian S1 di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, kemudian program S2 di Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, dan S3 diselesaikan di bidang akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Karirnya diawali sebagai dosen di prodi S1 Akuntansi dan Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKSW, kemudian menjadi dekan, guru besar, dan saat ini menjabat sebagai Rektor UKSW periode 2022 sampai 2027. Nah, Prof. Intias Utami mungkin bisa menambahkan pengalaman-pengalaman menarik dalam pengalaman berkarir yang begitu panjang. Monggo silahkan. Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi kalau secara karir dosen, saya menjadi dosen di Universitas Kristen Satya Wacana. Waktu itu saya masih S1. Jadi disekolahkan S2 sampai S3 oleh UKSW. Dan dalam berkiprah saya sebagai dosen, saya mendalami penjaminan mutu, Pak. Jadi sejak di fakultas menjadi ketua Satgas Penjaminan Mutu, lalu dipercaya sebagai kepala lembaga penjaminan mutu di UKSW pada tahun 2020 sampai 2022. Ini yang membuat jiwa saya sebagai auditor ini terwadahi karena saya memang mendalami tata kelola perguruan tinggi, juga penjaminan mutu.
Demikian Pak Bambang beberapa highlight. Ya, sebagai asesor Banpres tentu saja sekaligus juga sebagai evaluator untuk kelembagaan di Dikti. Ya, Ibu aktif di lembaga jaminan mutu itu adalah salah satu penjaga kualitas perguruan tinggi sehingga tidak aneh kalau kemudian UKSW mendapat akreditasi unggul. Nah, mungkin bisa diceritakan perjalanan panjang yang terjadi di UKSW sejak awal sampai saat ini dengan status akreditasi unggul, Prof. Baik, terima kasih. Kalau Bapak Ibu eh, mungkin pemirsa ya melihat bahwa Satya Wacana ini sebagai kampus Kristen tertua di Indonesia, kami berdiri pada tahun 1956. Pada saat itu memang UKSW didirikan dengan cita-cita yang luhur untuk bisa memenuhi kebutuhan jumlah guru Kristen di seluruh Indonesia. Sehingga kalau dihubungkan dengan penjaminan mutu sejak awal berdirinya, komitmen atas mutu menjadi bagian dari komitmen institusi kami. Dan kalau dilihat sejarahnya yang begitu panjang untuk mendapatkan akreditasi, pada awalnya kan kami belum A ya Pak, kemudian mendapatkan A, itu juga proses penjaminan mutu yang berkelanjutan. Pada saat itu UKSW mendapatkan hibah institusi dari Dikti untuk bisa membentuk pusat penjaminan mutu pada tahun 2006. Lalu berkembang menjadi lembaga penjaminan mutu dan audit internal dan sekarang ini menjadi lembaga penjaminan mutu. Nah, pada saat saya di Kepala Penjaminan Mutu bersama teman-teman pimpinan universitas pada saat itu, kami menyadari bahwa kualitas Tridharma menjadi hal yang tidak bisa ditolak lagi. Karena itu, pada saat saya merancang namanya siklus penjaminan mutu, ini jadwal yang tidak bisa ditolak kapan dilakukan audit dan kapan dilakukan tindak lanjut. Memang memaksa semua lini untuk bisa patuh pada standar mutu yang ditetapkan sendiri. Nah, pada tahun 2017, setelah mendapatkan peringkat akreditasi A, kami menyiapkan diri mengikuti regulasi yang berlaku juga untuk patuh pada standar mutu yang kami susun dan melampaui standar nasional tentu saja sebagai indikator kinerja tambahan. Pengalaman kami, Pak, waktu merancang namanya siklus penjaminan mutu, tiap tahun itu diberikan tajuk, yaitu penguatan budaya mutu, pemantapan budaya mutu, bahkan pada setiap tahunnya itu ada lomba penjaminan mutu di setiap program studi. Dan akhirnya pada tahun 2023, setelah saya menjadi rektor, segala persiapan yang sudah kami lakukan dapat kami submit di Ban PT untuk bisa mendapatkan peringkat akreditasi unggul melalui instrumen suplemen konversi. Ya, tapi semua bukti kami sajikan dengan lengkap dan semua indikator kami penuhi. Ini perjalanan yang cukup panjang untuk mendapatkan peringkat akreditasi unggul. Ini bukan satu-satunya jalan sebenarnya. Kalau visi UKSW adalah untuk melayani dan menjadi bagian dari pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, maka kami juga mengikuti pemeringkatan dunia dan juga perankingan dunia. Belum lama, kemarin kami dari Bangkok untuk mengikuti Times Higher Education. Secara dunia kami di SDGs 4 peringkat 91, Pak. Dan SDGs 4 kemudian secara overall kami di 1001 sampai 1500 dunia. Ini menunjukkan komitmen UKSW tidak hanya kami mendapatkan peringkat akreditasi unggul, tapi kami ingin berdaya dampak memenuhi kewajiban kami sebagai institusi untuk ikut membangun bangsa yang berkelanjutan. Demikian, Pak Bambang. Baik, memang menarik ini Bu, pemeringkatan baik di nasional maupun di internasional. Tetapi mungkin bisa ditunjukkan atau dampak atau apa yang bisa dilihat di masyarakat, mungkin melalui program-program yang dikembangkan di UKSW selama sejak Ibu menjabat sebagai rektor.
Ya, kami melakukan transformasi dalam hal kurikulum. Sebelum MBKM, kami sudah menjalankan namanya mata kuliah shopping around atau mata kuliah belanja. Dan kami perkuat mata kuliah yang sudah ada ini menjadi mata kuliah MBKM. Kami luncurkan kurikulum namanya Talenta Merdeka. Di dalam kurikulum ini kami memberi ruang untuk mahasiswa tidak menggunakan skripsi yang konservatif, tetapi kami sebut namanya tugas talenta unggul yang sifat inovatif. Nah, disinilah sebenarnya ruang gerak mahasiswa dan dosen untuk bisa lebih kreatif di dalam menghasilkan produk-produk yang bisa dinikmati masyarakat dan bisa membantu permasalahan di masyarakat. Jadi ranking dan rating itu adalah impact sebenarnya Pak dari semua proses yang kami jalankan. Nah, kami juga membentuk namanya konsorsium fakultas. Kalau di partai ada koalisi partai, kalau tempat kami konsorsium fakultas yang merupakan bentuk kolaborasi fakultas untuk memiliki laboratorium lapangan atau live laboratory. Bisa di daerah-daerah dia menjadi medan layanan UKSW, Pak Bambang. Dan ini bisa menjadi kontribusi kami secara terukur, tidak hanya kami memenuhi IKU dan memenuhi indikator BAN PT, tapi kami juga bisa menghasilkan produk inovasi yang bisa membantu mengatasi permasalahan. Contohnya, saat ini kami sedang bergerak pada live laboratory di SOE, Fakultas Pertanian dan Bisnis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, juga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, sedang membantu Sinode Gemit untuk mendampingi sekolah-sekolah di SOE untuk menjadi sekolah unggulan. Ini sebagai bagian dari komitmen kami sesuai dengan amanat para pendiri bahwa UKSW harus bisa melayani juga. Demikian, Bapak. Iya, ini saya kira menarik ini yang konsorsium fakultas ini. Ya, Karena ada konsorsium itulah maka namanya universitas. Jadi kerjasama antar fakultas. betul. Mungkin sudah ada hasil-hasil yang apa yang kelihatan dari apa konsep konsorsium fakultas. Ya, jadi setelah dibangun konsorsium fakultas, ada 4 konsorsium, satu konsorsium 3 sampai 4 fakultas, beberapa kegiatan bersifat kolaboratif. Contohnya menyelenggarakan kuliah tamu bersama. Ini secara budget juga efisien, tapi secara bukti itu bisa diakui bersama. Lalu yang terukur tentu saja capaian indikator kinerja utama kami karena bisa digotong royong gitu ya Pak ya antar fakultas. Dan dalam waktu dekat ini kami akan menggelar namanya gelar inovasi Harmoni Nusantara. Ini juga menunjukkan ekspo inovasi serta karya hasil kolaborasi antar fakultas. Ini bentuk gotong royong yang kami wujudkan sebagai bagian dari proses kami mencapai visi UKSW untuk meraih World Class University. Jadi meskipun kita arahnya ke global, tidak lupa jati diri kita harus melayani daerah-daerah DTPK. Demikian, Bapak. Iya, baik. Ini juga apa? Saya kira luar biasa. Jadi tidak hanya mengejar tadi rating dan ranking, Ya, tetapi juga mencoba menunjukkan kemanfaatannya untuk masyarakat. Nah, mungkin sebelum kita lanjutkan, Ibu bisa bercerita tentang student body di UKSB, jadi yang tentang program studi, tentang keadaan mahasiswa, dosen, baik. atau bahkan alumni. Monggo, Bu, Ya, silakan. baik. Kami saat ini memiliki student body kurang lebih 15.300 mahasiswa dengan 14 fakultas dan 63 program studi. Kalau dilihat dari strukturnya, sekolah di UKSW atau kampus kami ini tidak hanya kampus, Pak, tapi mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, D3, D4, S1, S2, S3. Jadi lengkap. Ada yang sekolah dari PAUD sampai S3 juga ada, Pak. Di program doktor ada 5 program doktor ilmu komputer, program doktor ilmu manajemen, program doktor studi pembangunan, program doktor sosiologi agama, dan yang paling muda ini di tempat saya program doktor ilmu akuntansi. Karena yang menarik 12 program magister dan
43 prodi S1. Yang terbaru untuk S1 adalah program studi kedokteran dan profesi dokter. Jadi dan layanan kami sudah lengkap, sains ada, soshum juga ada, dan yang paling tua tentu saja Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Hukum. Dalam perjalanannya, pembentukan fakultas dan prodi ini mengikuti renstra yang ada, juga mengikuti peminatan. Kalau sekarang tidak hanya kita bicara masalah kewirausahaan saja, tetapi kewirausahaan ini menjadi penciri kami untuk bisa menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki jiwa entrepreneur sekaligus bisa sejak dini memiliki usaha-usaha yang bisa ditekuni. Jadi dari student body ada beberapa alumni, sudah banyak alumni yang dilahirkan, beberapa jadi menteri di Timor Leste, juga ada yang jadi bupati, gubernur, anggota DPR RI, dan juga CEO perusahaan serta staf khusus di kementerian. Jadi kami bangga dengan alumni KSW yang sudah menjadi alumni yang kami sebut sebagai creative minority. Creative minority ini adalah tagline sekaligus profil lulusan kami, yaitu sekelompok individu yang karena superiorita roh dan jiwanya mampu mengubah masa yang pasif menjadi aktif atau kita sebut agent of change. Kami sangat bersuka cita karena para alumni kami juga mendukung kegiatan di UKSW. Banyak kegiatan yang diselenggarakan alumni, bahkan secara rutin ada kuliah umum yang diselenggarakan di fakultas-fakultas mengundang para alumni di bidangnya. Demikian, Bapak. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya ingin tanyakan tadi apa ya kampus UKSW yang mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA ya, sampai perguruan tinggi itu apakah ada apa sinergi dan kolaborasi jadi antar lembaga ini kan tingkatnya beda-beda seperti apa, Ya, Bro? baik. Kalau dalam sejarahnya, sekolah ini menjadi sekolah laboratorium Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Lalu, karena kami mulai dari tingkat PAUD, di program studi kami di FKIP juga ada program studi PAUD, Bapak. Sehingga ini juga menjadi lahan praktik untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sekaligus karena tadi saya sebutkan ada konsorsium fakultas, salah satu tagihannya adalah melakukan pengabdian masyarakat juga di lingkaran sekolah laboratorium kami. Sekolah lab ini dirancang untuk bisa menjadi sekolah percontohan untuk sekolah-sekolah lain juga. Sekaligus juga medan kami untuk bisa membantu pendidikan mulai dari anak-anak usia dini. Jadi value Satya Wacana itu dimasukkan sejak anak-anak usia dini. Meskipun nanti ada yang masuk UKSW atau tidak, nggak ada masalah. Tapi nilai-nilai Satya Wacana, ideologi Satya Wacana yang takut akan Tuhan sebagai pangkal pengetahuan, Amsal 1 ayat 7a itu kami bawa, kami kenalkan sejak anak-anak usia dini. Jadi harapan kami ke depan sinode-sinode lain sebagai gereja pendukung UKSP juga yang memiliki sekolah-sekolah eh, di daerahnya masing-masing itu bisa juga mengambil hikmah dari apa yang sudah kami lakukan di sekolah laboratorium kami. Demikian, Pak. Memang seru dari tahun sampai S3. Ibu sudah menyebut nilai-nilai UKSW. Ya. Tadi juga disebutkan entrepreneurship itu juga salah satu ciri. Mungkin Ya, bisa jelaskan lagi sebenarnya apa karakter khusus di lingkungan UKSW itu. ya. Secara visi, Pak, visi kami ini unik visi kami karena memang menggunakan bahasa-bahasa filosofis ya. Yang pertama menjadi lintas Scientiarum. Scientiarum ini adalah membentuk persekutuan tingkat tinggi dan terkait pada kebenaran atau aletheia berdasarkan realitas Alkitabiah. Dan kami menjadi untas Magistrorum et Scholarium, pembentukan minoritas yang berdaya cipta.
bagi pembangunan dan pembaharuan negara Republik Indonesia. Ini yang kami sebut tadi kolaborasi antara dosen, mahasiswa itu bentuk dari persekutuan ilmiah, Magisterium et Scholarum. Lalu menjadi pembina kepemimpinan untuk berbagai jabatan dalam masyarakat, khususnya yang sedang membangun, tadi menjadi agent of change, lalu menjadi radar dalam situasi perubahan politik, moral, dan rohaniah untuk bisa mengikuti eh, perubahan-perubahan sekaligus menjadi pembelajaran dan penelitian. Lalu menjadi pelayan dan lembaga pendidikan pelayanan diakonia sepanjang masa dan juga kritik konstruktif bagi gereja dan masyarakat yang masih ada kemiskinan, ketidakadilan, ketidakbenaran, ketidakdamaian. Sehingga penciri kami adalah kampus yang jiwanya adalah jiwa yang takut akan Tuhan, yang setia kepada firman, dan juga kami memang dituntut untuk memiliki jiwa pelayanan, Pak, kepada sesama. Maka dalam proses kami melayani, dalam kami menjalankan Tridharma, jiwa melayaninya ini tinggi. Tidak hanya sekedar bekerja sebagai dosen, tetapi doktrinnya adalah bekerja untuk melayani Tuhan dengan melayani sesama. Demikian, Pak. Baik. Kalau memungkinkan, Prof, mungkin bisa diberi apa contoh alumni yang konkret yang tadi dikatakan sudah menjadi CEO, mungkin ada yang aktif di pemerintahan, di Ya. politik dan sebagainya. Nah, ini beberapa alumni kami. eh, Kalau kita lihat kan ada yang jadi menteri di Timor Leste ini ada 3 orang. Kemudian em, Prof. Willy Toysuta, beliau tokoh di BAN PT. Pak Sudamek, beliau adalah CEO Garuda Food. Lalu Pak Hendrawan Supratikno, beliau adalah tokoh di DPR RI. Kemudian Prof. Joni Oktavian, ini staf khusus untuk Menteri Nadiem, Mas Nadiem. Kemudian ada Bapak Dr. Haris, beliau adalah anggota DPR RI. Ini beberapa contoh, Pak. Masih ada yang bupati, gubernur dan lain sebagainya. Ini memang kami punya banyak alumni yang sangat membanggakan. Selain itu juga beberapa alumni sebagai pengusaha, entrepreneur, baik di pertanian, ada juga di hukum, dan lain sebagainya. Iya. Baik, Prof. Nah, eh, bagi masyarakat itu apa eh, kualitas perguruan tinggi atau eh, perguruan tinggi yang dianggap sebagai orientasi untuk kuliah itu diukur dari seberapa besar minat untuk masuk perguruan tinggi itu. Nah, mungkin Ya. bisa diceritakan ini apa namanya perbandingan antara yang ingin masuk UKSW dan yang diterima di UKSW. Ya, sebenarnya setiap tahun kurang lebih 4.400 sampai 4.500 mahasiswa. Karena ada juga mahasiswa yang sifatnya dropping dari pemerintah, Pak, yaitu program profesi guru. Ini yang jumlahnya tergantung kebijakan pemerintah. Nah, kalau dari minus, kami memiliki pilihan yang sangat banyak. Kami juga membuka jalur-jalur admisi melalui jalur talenta. Jadi yang punya prestasi di bidang seni, olahraga, memiliki prestasi sebagai ketua OSIS, Paskibra, dan juga aktif di dalam kegiatan organisasi gereja, misalnya semacam itu juga kami berikan satu poin yang kami sebut sebagai potongan khusus buat mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Nah, minatnya setiap tahun memang ini karena kami bersaing dengan perguruan PTNBH yang juga memiliki banyak ruang, kami harus lebih kreatif lagi untuk menjaring calon-calon mahasiswa. Minatnya masih tinggi karena ceruk kami atau loyalis UKSW di daerah Nusa Timur sangat kuat. Kami sudah punya pasar sendiri di daerah sana, di se- hampir pulau-pulau di daerah Nusa Timur ya Pak. Tapi tidak memungkiri juga pulau lain yang merupakan asal dari gereja pendukung kami yang ada 18 sinode gereja pendukung yang tersebar di semua pulau, itu juga menjadi kontributor jumlah mahasiswa yang dikirim ke
Satya Wacana, Pak. Jadi memang kami disebut sebagai kampus Indonesia Mini atau miniaturnya Indonesia. Ya. Nah, menarik Ibu tadi menyebut ada apa ya persaingan karena perguruan tinggi negeri sekarang apa juga memperbanyak mahasiswanya. Ya. Nah, eh, belum lama ini di perguruan tinggi negeri PTNBH antara lain itu menjadi apa ya terjadi satu ketegangan atau protes besar-besaran yang dikaitkan dengan uang kuliah itu UKT. Eh, di perguruan tinggi swasta apa juga terjadi hal yang semacam itu? Ya, kalau swasta kami tidak menggunakan sistem UKT, Pak. Kami menggunakan sistem SKS dan perlu dipahami juga bahwa karena kami memberikan ruang belajar untuk mahasiswa-mahasiswa dari berbagai daerah, bahkan kami menyiapkan beasiswa khusus bagi utusan gereja yang memang eh, apa ya belum beruntung untuk bisa mengikuti kuliah sebelumnya mungkin kakaknya nggak bisa kuliah atau mungkin anak dari koster gereja itu kami berikan beasiswa 100% namanya beasiswa diakonia. Nah, kami juga memberikan ruang bagi mahasiswa untuk bisa yang mendapatkan potongan-potongan khusus. Justru ketika yang lain naik, kami ada sisi pelayanan kami yang memberikan ruang-ruang untuk skema-skema khusus bagi yang berprestasi. Jadi kami tidak ada UKT. Ketika yang lain ribut UKT naik, kemudian komplain, saat ini yang kami lakukan justru melengkapi fasilitas belajar, memberikan ruang belajar yang asik dan menyenangkan, lalu menggunakan sistem SKS, Pak. Karena bagi swasta, yang penting cash flow aman, tidak terganggu, dan jumlah mahasiswa stabil, sekaligus karena kami mengangkat inovasi, hilirisasi ini kami kuatkan supaya ada sumber pendapatan lain selain dari mahasiswa. Belum belum bisa langsung terlihat hasilnya, tetapi arah kami adalah membangun entrepreneur, termasuk produk inovasi tadi, sehingga nanti menjadi sumber pendapatan non akademik demikian. Kalau sepintas dibandingkan ya, Prof. Dulu kan ada orang berpendapat sekolah negeri aja lebih murah dengan sekolah swasta. Kalau sekarang seperti apa situasinya? Ya, kalau menurut kami karena sekarang masyarakat kan bebas memilih ya, eh, harga atau tarif itu. Ini kan bisa debatable dengan kualitas. Kalau kami dari sisi swasta, kami sudah memiliki peringkat akreditasi unggul, kami masuk dalam perankingan dunia, kami memberikan layanan mutu berkualitas, tarif kami juga terjangkau, maka kami juga siap berkompetisi dengan PTN karena kalau dilihat dari syarat pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi, toh sama juga. Dan masyarakat juga perlu melihat kesuksesan dari satu kampus itu juga bisa dilihat dari kesuksesan para alumni yang masuk bisa menjadi eh, tokoh-tokoh penting sekaligus sukses di karirnya. Jadi image bahwa negeri pasti bagus itu tidak bisa dipungkiri, memang masih ada, tetapi swasta bagus juga loh gitu. Artinya juga bisa membuka kacamata masyarakat untuk bisa melihat sisi lain dari perguruan tinggi swasta. Sedikit lagi saya ingin tanya, di antara perguruan-perguruan tinggi swasta, itu ada perguruan tinggi swasta yang memang komit terhadap mutu tadi, seperti yang disampaikan eh, Prof tadi. Tapi juga ada yang pokoknya mahasiswanya banyak. Jadi ada yang mengejar jumlah mahasiswa. Nah, ini seperti apa sebenarnya yang terjadi? Ya, kembali kepada visinya institusi, Bapak. Kalau eh, UKSW karena UKSW ini dimiliki oleh Tuhan ya secara ideologi kami adalah milik Tuhan dan didukung oleh 18 sinode gereja pendukung maka ketika kita bicara profit oriented maka itu menghilangkan makna hadirnya satu institusi
kami di Indonesia. Perhitungan secara hati-hati dan kecermatan tetap dilakukan karena satu organisasi tidak boleh merugi tentu saja, ya. Tapi kalau kita lihat jika jumlah mahasiswa semakin banyak, maka tantangannya adalah menyediakan juga semakin banyak dosen, menyediakan juga semakin banyak fasilitas. Maka kita perlu melihat idealnya atau standar nasional kan sudah ada. Kalau kita memperbanyak massa tapi kualitasnya menjadi berkurang, ini rasanya kita menjadi institusi yang tidak layak untuk bisa memberikan layanan yang terbaik kan, Pak. Jadi bagi kami memberikan layanan terbaik karena ideologi kami, Pak, mahasiswa itu adalah serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kalau ciptaan Tuhan ini tidak dilayani dengan baik, dijadikan mitra belajar, maka kualitas kami juga menjadi tidak maksimal. Ya, sebaiknya kita perhatikan ya trade-off di situ. Ya. Baik, Prof, ini kapal Indonesia sedang berlayar untuk menuju pelabuhan Indonesia Emas yang tentu menjadi kepentingan seluruh warga Indonesia. Nah, apa sebenarnya sumbangsih pendidikan tinggi, terutama di UKSW, di dalam ikut mendorong dan menyongsong supaya kapal ini benar-benar tercapai menuju ke Pelabuhan Indonesia Emas 2045 ini? Baik, sebagai institusi kami merancang proses pembelajaran mulai dari mahasiswa masuk sampai lulus ini juga harus bisa mendukung program Indonesia Emas. Ruang gerak yang kami berikan karena lingkungan berubah begitu cepat. Maka tradisi belajar yang ada juga harus berubah. Belajar harus asik dan menyenangkan. Kalau begitu generasi emas ini yang diharapkan besok menjadi pemimpin-pemimpin bangsa masuk dalam zona biasa-biasa saja ya, tidak bukan zona yang mau belajar sungguh-sungguh, ini bisa menjadi ancaman. Sehingga peran UKSW adalah merancang kurikulum pembelajaran yang memberikan ruang gerak mahasiswa melakukan inovasi. Karena kunci dari keberlanjutan suatu bangsa adalah kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi, tangguh dan resilient, tahan banting begitu, Pak. Kalau kita nggak ulet, mahasiswa tidak ulet, maka dalam kondisi tekanan yang nanti bisa dialami dalam perkembangan sebagai seorang pembelajar sepanjang hayat ya, nanti dia akan gampang mudah patah dan mudah rapuh. Di beberapa kesempatan saya selalu berpesan kepada teman-teman mahasiswa adalah sebagai generasi penerus bangsa tidak boleh menjadi generasi yang mudah patah dan mudah rapuh. Caranya kita sebagai institusi memberi ruang, mari belajar bersama yang asik dan menyenangkan. Suasana mencekam, ujian, sidang yang bisa mengintimidasi, ini perlu dibuka ruangnya, Pak. Jadi tidak ada lagi ujian atau sidang, tetapi expo inovasi. Jadi ruang-ruang terbuka untuk bisa membuat mahasiswa berpikir lebih jernih daripada ditekan, nanti yang ada adalah mengulang yang sudah ada. Jadi peran UKSW membentuk mahasiswa melalui proses transformasi belajar yang nanti siap menghasilkan generasi-generasi emas. Iya. Baik, terakhir Prof. Akhir-akhir ini memang pendidikan tinggi kita itu selalu dikaitkan dengan tadi perankingan, rating nasional maupun internasional. Tetapi pemerintah sendiri juga sering berubah-ubah aturannya itu. Dan bahkan ada apa rencana 2025 status akreditasi unggul ini akan ditinjau kembali. Nah, menurut Ibu eh, apa sebenarnya makna semua ini, rankingan ini, dan apa sarannya supaya itu tidak hanya membingungkan perguruan tinggi, tapi masyarakat juga ikut bingung berubah-ubah aturannya. Monggo, Prof. Oke. Ini pertanyaan yang cukup challenging, Pak, karena kami ini sebagai institusi berhadapan dengan tagihan
di sisi lain berhadapan dengan cita-cita atau visi ideologi. Maka dalam pandangan saya, ini dikolaborasikan. Yang pertama, proses menjalankan institusi ini tujuan utamanya adalah untuk bisa memberi dampak kepada masyarakat. Lalu, impact-nya itu kan ukuran-ukuran yang kuantitatif tadi, Pak. Kalau saya membayangkan, eh, kita bisa memiliki ukuran sendiri sebenarnya, ukuran versi Indonesia, yaitu ukuran skala dampak bukan dari sisi kuanti jumlahnya ya Pak, tetapi apa situasi yang bisa dibuat oleh satu institusi yang kami sebut sebagai life laboratory tadi. Saya membayangkan keberhasilan institusi itu dilihat dari terjadinya perubahan di satu daerah yang menjadi medan layanan institusi. Taruhlah kita ada 4.200-an institusi. Ada 4.200 daerah, Pak, misalnya. KSW misalnya, oke KSW ambil satu daerah yang betul-betul miskin, terluar, terpinggirkan, memang butuh disentuh, kita garap sampai jadi, ini berarti institusinya berdaya dampak. Jadi saya membayangkan ada ukuran-ukuran lain yang sifatnya tidak sekedar kuanti, ya, bahwa kuanti itu bagian dari proses mengambil data, pelaporan, kami tidak alergi, itu oke. Tapi ada ukuran lain yang sifatnya kualitatif, tapi juga tetap bisa terukur karena ada perubahan. Kalau dulu ada KKN ya Pak, tapi seringkali kan KKN juga hit and run. Tapi supaya terukur, memang tugasnya saja ini institusi komitmen di daerah mana, daerah provinsi mana, kabupaten mana, desa mana, berapa desa gitu. Udah garap aja sampai jadi dan nanti muncul di dalam dashboard ini sebelum didampingi, sudah didampingi. Nah, ukurannya masyarakat bisa merasakan kalau seperti ini. Segala hal yang berbau inovasi ya keroyoknya di daerah tersebut yang menjadi komitmen institusi. Ini ide Pak, ide liar saya berkenan nanti didengar para petinggi untuk bisa diwujudkan bersama. Atur nuwun, Bapak. Terima kasih sekali Profesor Dr. Imtiaz Utami, SE, MSc Akuntan, Rektor UKSB Salatiga. Banyak sekali gagasan yang sudah disampaikan. Jadi kualitas perguruan tinggi tidak hanya diukur dari di atas kertas dengan status dan akreditasi, tapi benar-benar bisa diuji di lapangan dengan dampak yang diperlihatkan oleh masyarakat yang menjadi fokus layanan perguruan tinggi yang bersangkutan. Saya kira ini ide yang mungkin perlu dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan di bidang pendidikan tinggi. Sekali lagi terima kasih, Prof. Sukses Terima kasih, terus. Mbak Ance. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi